Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh di Calon Pandit. Oke, pada konten kali ini saya akan membahas bagaimana Liga Indonesia dan peraturannya di musim depan. Musim 2024-2025, Liga Indonesia bernama BRI Liga 1. Sementara itu di divisi 2-nya bernama Liga 2 Pegadaian. Untuk yang bingung bagaimana Liga Indonesia musim depan akan berjalan dan apa saja peraturan-peraturan barunya, kali ini saya akan membahasnya dengan sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin sehingga dapat mudah untuk dipahami. Pertama kita mulai dari nama liganya. Yang musim lalu Liga 1 Indonesia itu bernama BRI Liga 1. Pada musim depan akan berubah nama menjadi Super League. Nama ini ditetapkan dari hasil RUPS BRI Liga 1 pada beberapa hari yang lalu. Super League akan dipakai untuk nama Liga 1 musim depan yang merupakan kasta teratas dari Liga Persepakbolaan Indonesia. Sementara itu untuk Liga 2-nya yang musim lalu bernama Liga 2 Pegadaian, musim depan akan berubah nama menjadi Championship. Ini merupakan divisi 2 Liga Indonesia untuk musim depan. Dan apa pendapat saya tentang ini? Ini cukup bagus dan mungkin ini tidak akan berubah untuk beberapa tahun ke depan karena tidak memakai nama sponsor di dalamnya. Hal ini membuat nama liga akan tetap paten sampai beberapa tahun ke depan, seperti Liga Premier Inggris, beberapa liga di Eropa lainnya. Selain itu, Liga Indonesia baru pun akan berubah nama. Liga Indonesia baru ini merupakan lembaga yang menaungi Liga Indonesia. Liga Indonesia baru pun atau yang akrab disapa LIB ini berubah nama menjadi E-League. E-League ini akan mengatur Liga Indonesia untuk musim depan. Sementara itu untuk Liga 2 untuk musim depan memiliki korporasinya sendiri. Selanjutnya jajaran petinggi di LIB pun ikut berubah. Tapi ada juga beberapa nama yang tetap sama berada di LIB untuk musim depan. Di antaranya, Perry Paulus tetap menjadi direktur utama untuk E-League musim depan. Paulus menjabat di LIB dari beberapa tahun yang lalu, dari awalnya 3 bulan dan sampai sekarang dia masih menjabat di LIB sebagai direktur utama. Ada Glenn Sugita. Glenn Sugita merupakan petinggi dari Persib Bandung yang awalnya diisi oleh Teddy Cahyono yang merupakan perwakilan dari Juara dan sekarang diganti oleh Glenn Sugita yang menjadi komisaris di E-League musim depan. Wakil ketua PSSI yaitu Zainuddin Amali menjadi komisaris utama di E-League untuk musim depan. Sementara itu Asep Saputra menjadi direktur operasional dan satu lagi adalah Sadikin Aksa yang menjadi direktur bisnis untuk E-League musim depan. Tidak hanya itu, untuk GM E-League untuk musim depan dipegang oleh salah satu petinggi di Liga Jepang yang ikut memajukan Liga Jepang dari beberapa tahun lalu, yaitu Takayuki Oya. Takayuki Oya akan menjadi GM di E-League untuk musim depan. Takayuki ini sangat berpengalaman di Liga Jepang dan menjadi petinggi di sana untuk beberapa tahun yang lalu. Sementara itu untuk pemainnya, untuk Super League musim depan atau Liga Indonesia musim depan, pemain asingnya tidak dibatasi hanya 8, yaitu diubah menjadi 11 pemain asing. Tetapi 8 pemain ini dapat dimainkan secara bersamaan, baik di starting line up atau di babak kedua. Tidak seperti di Liga Indonesia musim lalu yang hanya mengizinkan 6 pemain bermain secara bersamaan dan 2 lagi di cadangan, sehingga tidak boleh ada 8 pemain bermain bersama di Liga Indonesia musim lalu. Tetapi untuk musim depan 8 pemain ini boleh dimainkan secara bersamaan, tapi 3 lainnya tidak boleh dibawa ke DSP atau daftar susunan pemain. Selain perubahan pemain asing, tim-tim untuk Super League musim depan atau Liga Indonesia musim depan pun diwajibkan memainkan minimal 1 pemain U23 selama 45 menit atau 1 babak dalam pertandingan tersebut. Apakah ini baik untuk sepak bola Indonesia? Menurut saya ada beberapa poin yang menarik di sini, seperti nama liga yang awalnya tidak jelas dan memakai nama sponsor, embel-embel sponsor, tapi untuk musim depan ditiadakan. Tapi minusnya dari peraturan ini adalah dengan adanya 11 pemain asing,
Tidak mungkin semua tim merekrut 11 pemain asing, tapi beberapa tim yang super kaya seperti Dewa, Persib, Bali mungkin mereka akan memaksimalkan kuota pemain asing ini. Jika sebuah tim memakai 11 jasa pemain asing, mungkin akan menggeser beberapa posisi dari pemain muda atau pemain lokal dari Indonesia, sehingga untuk timnas akan sulit mendapatkan pemain bagus di Liga Indonesia untuk musim depan dan beberapa musim ke depannya. Saya baru mendapatkan info dari RUPS kemarin bagaimana dengan komisi wasit dan lain-lainnya untuk menentukan hukuman-hukuman dan pelanggaran-pelanggaran yang besar seperti di musim lalu. Semoga saja dengan adanya perubahan nama ini Liga Indonesia akan semakin baik ke depannya, dan terutama di Asia, semoga wakil-wakil Indonesia di Asia dapat melangkah lebih jauh sehingga peringkat liga kita ada di posisi teratas dan mendapatkan slot di elit seperti tetangga kita Malaysia mendapatkan satu slot atau dua slot di ACL Elite. Dengan adanya 11 pemain asing ini dapat mempermudah tim-tim yang akan berkompetisi di kompetisi Asia seperti Persib dan Dewa, di mana di kompetisi Asia ini pemain asing yang dapat didaftarkan adalah bebas. Semoga saja dengan adanya rebranding ini Liga Indonesia kedepannya akan lebih baik dari Liga Indonesia sebelumnya. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada yang kurang dan kesalahan silahkan diskusi di komentar, dan sampai jumpa di lain video.